kita lanjut lagi ya. Ada anomaly detection yang bertujuan untuk menggunakan memeriksa sejumlah data atau event lalu menandai sesuatu yang tidak biasa. Contohnya, misalnya biasanya bulan Desember itu hujan, terus tiba-tiba sekarang nggak hujan, itu yang disebut dengan anomali. Atau kalau misalnya di data kita plotkan gitu ya, misalnya yang tadinya polanya kayak gini, tiba-tiba naik sekali gitu. Ini yang dinamakan anomali. Atau misalnya kalau di biasanya di sebelah sini gitu berkumpulnya, tiba-tiba di satu waktu gitu ya, misalnya di tahun ke-8, tiba-tiba ada di sini gitu berkumpulnya, itu anomali juga. Polanya tidak biasa gitu ya. Kalau kita dibandingkan dengan data-data di tahun-tahun sebelumnya, nggak sama gitu. Tiba-tiba berubah, nanti dideteksi dan dilihat apa penyebabnya. Kemudian sintesis dan sampling ini bertujuan untuk membuat atau mengenerate sesuatu berdasarkan contoh. Misalnya ya, kan sekarang ada tuh kita bisa ngetik ya. Misalnya kita ngetik ada 2 anak lagi makan es krim misalnya ya. Terus nanti kan bisa di-generate gambarnya kan ya. Ada 2 anak terus lagi makan es krim. Itu yang dinamakan sintesis dan sampling. Gimana caranya si komputer bisa memberikan gambar seperti ini ya, karena dari contoh-contoh yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Contoh misalnya contoh gambar anak, contoh gambar es krim, terus makan es krim tuh gesturnya seperti apa, itu udah dikumpulkan banyak sekali contoh foto gitu, sehingga ketika kita mau mengenerate dengan kata-kata, dia bisa memberikan sebuah gambar berdasarkan kata-kata yang kita kasih gitu. Tentu saja gambarnya nggak cuma ribuan gitu ya, tapi mungkin jutaan atau 100 jutaan. Itu mungkin tidak terhingga gitu. Nah, berdasarkan cara belajarnya itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah supervised learning. Supervised ini pembelajaran yang terawasi. Seperti misalnya orang tua yang ngajarin anaknya. Kita kasih tahu dulu kan awalnya. Misalnya kita ada foto kucing, kita kasih tahu deh ini kucing. Terus ada foto anjing, deh ini anjing gitu. Kita kasih tahu dulu ke anak. Sama seperti di komputer juga, kita kasih tahu dulu komputernya dengan cara kita memberi label gitu. Jadi kita kasih foto terus dikasih label. Terus misalnya foto kucing sama foto anjing, masing-masing foto dikasih label berdasarkan foto yang ada gitu. Misalnya kalau foto kucing yang dikasih label kucing gitu kan ya. Kemudian nanti dimasukkan ke algoritma machine learning, dan nanti ketika dikasih foto baru, si komputer bisa menebak apakah ini kucing atau anjing gitu berdasarkan contoh-contoh foto yang sudah diberikan sebelumnya. Ini tadi contohnya sama dengan yang ini ya, task klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang terawasi atau terarah atau supervised learning. Selain klasifikasi, ada juga regresi yang tadi kita menebak angka ya. Contoh algoritmanya ada linear regression, logistic regression, linear discriminant analysis, k-nearest neighbor, support vector machine, random forest, neural network, itu termasuk ke dalam supervised learning. Yang neural network ini kemarin kan kita udah bahas ya. Di pertemuan ini kita insya Allah akan bahas yang KNN. Itu
Tipe yang kedua adalah unsupervised learning. Unsupervised learning ini beda dengan supervised tadi. Kalau supervised kan kita kayak ngajarin gitu ya, dikasih label. Kalau unsupervised itu pembelajarannya tanpa petunjuk. Jadi datanya itu nggak ada labelnya. Nah, gimana si komputer bisa membedakan ya dengan mengekstrak ciri-cirinya sendiri. Nah, supervised learning ini ada dua jenis, asosiasi dan clustering. Contohnya kita ada data seperti ini ya, kita mau bagi-bagi ke dalam kelompok yang sama gitu, sama jenisnya. Nah, kan kita nggak ngasih label ini bulat, ini persegi, ini segitiga. Kita kan nggak ngasih label seperti itu ya. Gimana caranya komputer bisa membedakan? Ya dia mengekstrak fitur dari data. Misalnya dari banyaknya sisi gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada sisinya, misalnya kalau ini ada 3 sisi, ini ada 4 sisi, misalnya gitu ya. Atau dari warnanya, ini warna orange, ini warna merah, ini warna hijau. Nanti setelah diketahui fiturnya atau ciri-cirinya, maka si komputer bisa membedakan masing-masing item terus dikelompokkan gitu. Jadi kalau di unsupervised itu kita tidak memberi label, datanya nggak ada labelnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya mau mengelompokkan, teman-teman lihat dulu datanya ada labelnya atau enggak. Kalau ada labelnya, teman-teman bisa pakai algoritma yang supervised learning. Kalau tidak ada labelnya, teman-teman pakai yang unsupervised. Contoh yang paling sederhana unsupervised adalah Kamins. Nanti kita akan belajar juga ya gimana cara uh, kerja algoritma. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan ya teman-teman? Belum ada, Bu. Oh iya. Ini adalah aplikasi dari machine learning. Sebenarnya kita udah banyak pakai ya teknologi yang menggunakan machine learning seperti Google Translate, Google Search, dan Gmail. Contoh yang pertama adalah mesin pencari yang biasanya kita pakai Google ya, dan juga Bing, ada Yandex. Mereka menerapkan machine learning untuk melakukan perankingan halaman suatu website, rekomendasi keyword, perbaikan kalau ada typo, dan rekomendasi keyword yang lebih baik. Setiap mesin pencari punya algoritma tersendiri ya untuk melakukan ini tadi. Contohnya Google ya. Ketika kita pakai Google, ini kan ada nih yang uh, lihat ini. Ada nih misalnya aku mau nyari makanan. Nah, terus nanti ada rekomendasi keyword. Nah, bagaimana dia tahu makanan khas Depok, makanan khas Jawa Barat? Itu berarti berdasarkan aktivitas-aktivitas aku sebelumnya. Bisa jadi setiap user itu rekomendasi keywordnya beda ya. Untuk merekomendasikan keyword ini ya menggunakan machine learning gitu. Supaya makanan menambah
berat badan. Nah, kan ada berat badan anak, berat badan janin, berat badan anak 2 tahun. Kebetulan aku punya anak umur 2 tahun kan ya. Gimana dia tahu aku punya anak umur 2 tahun? Ya berdasarkan pencarian-pencarian aku sebelumnya. Berdasarkan aktivitas-aktivitas aku sebelumnya. Terus untuk perankingan halaman ya, gimana dia menentukan halaman yang ini yang paling atas, terus kemudian halaman ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, gimana caranya dia meranking halaman, yaitu berdasarkan algoritma machine learning juga. Jadi dia nggak asal nampilin ini di atas, terus ini di bawah, nggak asal nampilin gitu ya, tapi dia ranking menggunakan algoritma machine learning gitu. Terus misalnya aku klik yang ini, dan aku menghabiskan banyak waktu di halaman ini ya. Berarti kan itu menandakan bahwa aku menyukai halaman ini kan ya. Nah, nanti ke depannya si hellosehat.com ini akan tampil di bagian atas karena aku terindikasi menyukai halaman ini kan gitu. Jadi semua aktivitas kita di Google Search itu terekam dan nantinya diolah menggunakan algoritma machine learning yang nantinya dipakai lagi oleh kita untuk tadi rekomendasi kata kunci, terus ranking halaman. Jadi si Google tuh tahu gitu, yang mana yang kita sukai, yang mana yang kita tidak sukai. Gitu. Yang kita tidak sukai ya nanti akan ditampilkan di akhir. Misalnya udah searching nih dari atas sampai bawah, ternyata nggak ada nih yang aku cari. Berarti kan Google tahu nih kalau aku aktivitasnya seperti ini ya, nyari terus sampai bawah. Itu kan nanti Google tahu ternyata yang Google tampilin ini tidak sesuai dengan pencarian aku. Nah, nanti kedepannya akan diperbaiki lagi urutan halamannya. Nanti waktu kita melakukan pencarian lagi, si urutannya akan diperbaiki karena aku tadi aktivitasnya gini ya, scroll scroll terus sampai bawah. Kalau misalnya kan ada biasanya ada halaman ya 1, 2, 3, 4, 5. Terus aku nyari terus sampai ke halaman 5. Berarti kan si Google mengindikasikan bahwa yang dia tampilkan itu aku nggak butuh gitu. Nanti di pencarian selanjutnya diperbaiki gitu, urutan halamannya. Di online shop atau marketplace juga menggunakan machine learning. Misalnya untuk user experience ya atau pengalaman pengguna dan meningkatkan penjualan juga. Ini biasanya tampil di rekomendasi produk sama seperti tadi pencarian, mesin pencarian. Di marketplace juga untuk rekomendasi produk itu berdasarkan aktivitas kita, misalnya kita di Google nyari tas. Nah, nanti waktu kita masuk ke marketplace, ya tas yang direkomendasikan terlebih dahulu gitu, ditaruh di bagian tas. Gitu. Terus misalnya kita biasanya belanjanya di daerah Bandung gitu ya. Nanti yang direkomendasikan di awal itu yang dekat-dekat ke daerah Bandung gitu. Itu contoh penerapan machine learning di toko online ya. Di media sosial juga pakai machine learning, contohnya untuk rekomendasi teman, terus pengenalan wajah, urutan konten yang ditampilkan di beranda, terus di halaman pencarian itu juga menggunakan machine learning. Asisten pribadi juga kayak kayak Google Now atau Siri gitu ya di iPhone atau Cortana di Microsoft Windows itu menggunakan machine learning. Bagaimana dia mengenali suara kita, mengenali perintah, memberikan rekomendasi atau melakukan perintah kita itu menggunakan machine learning.
Itu contoh-contoh pengaplikasian machine learning. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari saya belum ada, Bu. Nah, gimana sih cara kerja atau workflow dari machine learning itu? Nah, ini dimulai dari pengumpulan data dulu atau data akuisisi. Pengumpulan data ini bisa macam-macam caranya, bisa wawancara, bisa observasi langsung, bisa survei, bisa ngambil dari buku, atau penelitian sebelumnya, atau mungkin scraping dari internet, ya kan? Banyak cara untuk mengumpulkan data. Nanti dari pengumpulan data ini kita punya data mentah. Data mentah ini nggak bisa langsung dimasukkan ke algoritma machine learning, ya harus diproses terlebih dahulu. Proses ini mulai dari pembersihan, terus ekstraksi fitur, terus dibagi jadi data latih dan data uji. Data latihnya ini nanti digunakan untuk membuat model, sedangkan data ujinya untuk mengevaluasi model, untuk tahu gitu akurasinya berapa. Kemudian nanti di training ya, di training membuat model menggunakan data latih, dievaluasi menggunakan data uji, terus kalau ada dioptimasi, kalau nggak ada yang apa-apa. Terus dilihat ya performansnya apakah sudah baik atau belum. Kalau belum, ya bisa dilakukan lagi pengumpulan data, ditambah lagi gitu datanya, kemudian diproses, kemudian dibuat ulang, dan seterusnya sampai kita puas gitu dengan hasil pembelajarannya. Misalnya akurasinya misalnya 80%. Terus kita belum puas nih dengan hasil akurasi segini. Kita tambahin lagi datanya. Terus sampai misalnya didapat akurasi yang kita pengen. Misalnya 90%. Udah puas ya berarti udah selesai. Atau setelah melakukan ini berkali-kali, mentok di 80%, nggak naik-naik gitu akurasinya. Berarti ya udah segitu. Mau diganti algoritmanya atau hmm, ya udah cukup puas dengan 80% gitu. Ini bisa dilakukan berulang-ulang ya atau iteratif. Menurut survei menunjukkan bahwa pengembang data science dan machine learning itu menghabiskan waktu sekitar 19% untuk mengumpulkan data dan 60% untuk membersihkan dan mengorganisasi data atau tadi ya proses data. Jadi kegiatan yang paling berat dalam machine learning itu ada di langkah pertama dan kedua, yaitu tadi yang ini ya, yang pengumpulan data dan persiapan data. Setelah kita dapat data yang bersih, 3% digunakan untuk membuat model atau training set dan 9% untuk melakukan trainingnya. Dan sisanya ya tadi untuk evaluasi model, untuk memonitoring performa dari modelnya, untuk mengoptimasi model, dan lain-lain. Inti dari machine learning ya tadi mengumpulkan dan membersihkan data. Di dalam machine learning itu bukan harus algoritma yang bagus ya. Algoritma bagus itu nggak harus yang canggih gitu, nggak harus ya. Tapi yang paling penting adalah data yang bersih. Percuma aja kita pakai algoritma yang rumit, yang udah loading susah-susah gitu ya. Hmm, belajar algoritmanya juga susah, percuma aja kalau data yang kita kasih itu adalah data yang kotor. Karena kalau sampah masuk ya sampah yang keluar. Makanya
lebih baik kita pakai algoritma yang sederhana, misalnya cuma KMN atau Kamin gitu ya. Ini kan algoritma yang paling sederhana. Mendingan pakai algoritma yang ini dan datanya bersih gitu dibandingkan dengan algoritma yang rumit tapi datanya kotor. Intinya ini ya, data yang bersih. Tadi langkah pertama adalah pengumpulan data. Nah, yang harus dilakukan, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Jadi kita butuh datanya seperti apa. Nah, untuk menentukan spesifikasi itu kita harus menjawab pertanyaan seperti ini. Data apa yang dibutuhkan? Misalnya kita mau memprediksi curah hujan. Gitu. Nah, berarti data yang kita butuhkan apa? Data curah hujan. Misalnya 10 tahun sebelum. Gitu. Terus format data yang tersedia apa? Misalnya yang tersedia format datanya berupa .txt misalnya. Tapi yang kita butuhkan adalah .csv. Tapi nanti kan harus konversi dulu ya dari txt ke CSV. Terus dari mana kita mendapatkan data tersebut? Misalnya dari BMKG ada nggak sih? BMKG atau misalnya dari penelitian sebelumnya gitu. Itu harus kita tahu. Terus apakah ada data yang tersedia secara gratis? Misalnya ada dari BMKG. Kalau tidak ada, ya berarti kita harus menyediakan dana kan untuk membeli data. Atau misalnya mencari alternatif lain. Terus bagaimana cara mengumpulkan data? Ya tadi download misalnya ya, untuk atau bisa jadi survei atau atau pengamatan langsung. Nggak mungkin kan kalau pengamatan langsung 10 tahun gitu kan. Mungkin dari penelitian kakak tingkat gitu, atau dari download gitu ya dari BMKG. Terus gimana data tersebut akan digunakan? Misalnya untuk forecasting atau tadi memprediksi ya curah hujan. Seberapa besar data yang dibutuhkan? Misalnya butuh 100.000, minimal 100.000. Apakah ada standar khusus yang harus dipenuhi? Misalnya iya, standarnya apa? Standarnya curah hujan yang ada di Indonesia, yang di luar negeri nggak dipakai misalnya ya. Terus, terus datanya dari misalnya dari 2013 sampai 2023. Pokoknya dirinci gitu ya kebutuhan data yang kita mau. Terus bagaimana data itu disimpan dan diolah? Misalnya disimpannya di Excel atau di server, database gitu ya. Itu harus dirinci semuanya. Setelah ada perincian ini, baru kita bisa mengumpulkan data. Kenapa kita harus rinci dulu? Supaya kita benar-benar tahu kebutuhan kita tuh seperti apa. Dan keadaan di lapang itu seperti apa. Jadi kita kalau udah benar-benar tahu, nggak akan ada data yang terlewat. Nggak harus, misalnya ada yang kelewat terus ngumpulin lagi gitu, nggak bakal seperti itu. Karena kita udah benar-benar tahu kebutuhan kita. Dan proses pengumpulannya pun nanti akan lebih mudah. Gitu.
Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu ya, terus atau harus kumpulin berulang-ulang, atau bingung mulai dari mana gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ketika mau mulai mengumpulkan data. Nah, data juga ada macam-macam tipenya ya, ada kategori, nominal, ordinal, ada numerik juga, interval, rasio. Nah, untuk masing-masing tipe ini kita bisa jadi metode pengumpulannya berbeda gitu, itu harus diperhatikan ya. Misalnya kalau lewat survei nanti di formulirnya beda gitu. Untuk yang kategori atau yang numerik. Karena kalau kategori kan kayak puas, tidak puas, sedang gitu. Kalau numerik kan dalam bentuk angka gitu ya. Nanti disesuaikan cara mengumpulkannya. Selain mengumpulkan sendiri, kita juga bisa menggunakan dataset yang dikumpulkan oleh pihak lain. Misalnya contoh tadi ya, kita menggunakan data dari BMKG atau data dari penelitian kakak tingkat. Data dari pihak lain dapat kita peroleh dari beberapa sumber seperti tadi yang sudah kita contohkan, atau pihak yang menyediakan data secara terbuka melalui sebuah application programming interface atau API kayak Twitter, Facebook, Instagram. Itu kita bisa download datanya menggunakan API. Prosesnya disebut dengan scraping. Itu data peneliti yang sudah dipublikasikan ke publik gitu ya. Contohnya tadi dari kakak kelas atau misalnya dari penelitian paper lain gitu. Biasanya ada kan yang mempublikasikan dataset gitu ya. Nanti kita bisa pakai gitu. Nah, ada juga tempat mendapatkan data secara gratis yang biasanya kita pakai untuk belajar machine learning. Ada Kaggle Dataset, Amazon Dataset, UCI Machine Learning Repository, Google Dataset Search Engine, dan lain-lain. Biasanya sih aku pakai yang UCI. Oh, aku ini yang ini ya, yang UCI Machine Learning Repository itu kita bisa download di sini. Nah, banyak nih datasetnya, ada dataset iris, ada heart disease, penyakit jantung gitu ya. Ini juga ada deskripsi dari masing-masing data. Ini bisa kita download, terus kita gunakan untuk latihan. Misalnya kita mau latihan klasifikasi, nanti di sini ada nih yang direkomendasikan. Oh, misalnya juga ada ya, ada biologi, bisnis, climate, environment. Maksudnya bisa untuk klasifikasi, clustering. Nah, ini untuk clustering, untuk regresi. Jadi kayak ada tag-tagnya gitu ya. Kita mau misalnya mau belajar clustering ya, berarti pakai yang ini atau pakai yang ini gitu. Ini datanya bukan data real ya, tapi kayak data dummy, data bohong-bohongan gitu yang kita pakai untuk latihan, misalnya kayak latihan di kelas, atau misalnya kita mau belajar sendiri gitu ya, untuk algoritma clustering itu bisa pakai data yang seperti ini. Bukan untuk penelitian ya, tapi untuk data latihan saja.
Mungkin nanti teman-teman jadi asisten praktikum atau saya mau belajar untuk sendiri, ngoding sendiri gitu ya. Bisa pakai data yang ini. Nah, jika kita butuh data yang ada di web, kita bisa membuat script untuk melakukan scraping. Scraping adalah sebuah teknik untuk membuat script yang akan menjelajahi halaman web tertentu, lalu mengekstrak informasi yang kita butuhkan. Nah, kebetulan kemarin aku juga bikin ya, untuk penelitian, aku scraping data dari Twitter. Nah, data yang di scraping, yang diambil itu adalah tweet yang dari Indonesia dan ada kata kunci tertentu, yaitu asuransi kesehatan. Nah, contoh codingnya seperti ini. Gitu nih, ada keywordnya asuransi kesehatan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya, yang menggunakan bahasa Indonesia. Terus nanti masukin harus ada ini ID-nya. Jadi kita harus login dulu, nanti dapat out token. Nanti disimpan datanya ke dalam bentuk CSV gitu. Ini teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Misalnya gimana cara scraping, itu bisa pakai Python atau bahasa pemrograman lain juga bisa sih sebenarnya. Tapi kan kemarin kita belajarnya pakai Python ya, teman-teman bisa pakai Python. Wah, tidak. Ini data hasil scrapingnya ya, jadi ada ID-nya, terus ininya ya, apa, tweet yang ber ada kata kunci asuransi kesehatannya, terus di quote berapa, di reply berapa, di retweet berapa kali gitu. Username siapa, URL-nya di mana gitu. Tanggal berapa di tweetnya, jam berapa, itu ada semuanya. Jadi kita nggak perlu kopas satu-satu ya, tapi ya cukup pakai kode ini, nanti dia akan mengubahnya ke dalam bentuk Excel CSV gitu. Jadi macam-macam ya cara mengumpulkan data. Terus tahapan yang kedua adalah data praproses atau persiapan data. Biasanya 80% waktu dari pengembangan algoritma machine learning itu habis dipakai di langkah ini. Karena berdasarkan pepatah ya, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk ya sampah yang keluar. Gold in, gold out. Emas yang masuk ya emas yang keluar. Makanya kita harus mengusahakan sebisa mungkin data yang masuk itu adalah berupa emas. Jangan sampah gitu yang masuk, karena nanti hasilnya juga sampah, hasil analisisnya juga akan sampah gitu, alias gak berguna gitu. Jadi capek-capek gitu ya bikin program, terus algoritma segala macam, taunya hasil analisisnya sampah alias gak berguna gitu. Jadi diusahakan sebaik mungkin di tahapan ini, persiapan data. Pemrosesan data itu kita jadi kayak semacam detektif gitu ya, yang menelusuri data. Apakah ada kesalahan, apakah ada data yang kosong, apakah ada kolom yang tidak berisi data, kenapa data tersebut hilang. Misalnya dalam proses survei ada orang yang kelewat, gitu. Atau misalnya dalam pengamatan hari kelima
aku tidak melakukan pengamatan karena misalnya pulang kampung gitu ya. Harus ditelusuri kenapa data tersebut hilang. Apakah bisa diganti atau gimana gitu. Apakah misalnya orang yang ini tidak bisa diwawancara, apakah bisa diganti dengan orang lain gitu. Harus ditelusuri gitu. Terus gimana distribusi datanya? Bagaimana korelasi antar kolomnya? Jangan-jangan ada kolom yang nggak perlu kita pakai gitu ya. Misalnya kita mau tadi mendeteksi curah hujan. Terus ada ya curah hujan. Terus di sini ada kolom lagi, misalnya eh, kolom lokasi gitu. Karena kolom lokasi terus ada lagi kolom misalnya intensitas cahaya matahari gitu, intensitas cahaya matahari. Karena intensitas cahaya ini tidak berhubungan dengan curah hujan, misalnya ya, maka kolom ini kita tidak perlu pakai gitu. Jadi kita harus lihat ya, korelasi antar kolomnya. Kalau misalnya lokasi ya, karena misalnya pengen mendeteksi curah hujannya per lokasi gitu ya, per kota, maka ini diikutkan. Ada korelasi gitu ya, antara curah hujan dengan lokasi. Karena misalnya di setiap kota curah hujannya beda-beda. Sedangkan untuk curah hujan dengan intensitas cahaya matahari nggak ada korelasi, makanya ini nggak perlu diikutkan ke dalam eh, tahapan selanjutnya. Karena bisa jadi dalam satu data itu ada banyak kolom, ya misalnya ada 1.000 kolom, terus ke bawahnya ada 1 juta misalnya. Bayangkan ini berarti ada 1 juta dikali 1.000 data gitu kan. Semakin banyak data, maka akan semakin lama proses eh, analisisnya kan, proses algoritmanya. Makanya sebisa mungkin data yang masuk itu adalah data yang kita butuhkan saja gitu. Jadi dipilih yang mana yang dibutuhkan, yang mana yang enggak. Kalau nggak butuh ya nggak perlu kita masukkan. Gitu. Supaya nanti hasil analisisnya juga proses analisisnya juga lebih cepat dan lebih akurat juga. Terus kita juga harus menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam data. Misalnya ada kolom tanggal lahir isinya Pekanbaru, kan salah. Ya. Terus nomor telepon isinya ABCD kan salah juga. Nah, itu gimana cara menanganinya? Apakah dihapus? Apakah dibenerin? Terus, apakah isi data konsisten? Misalnya dalam jenis kelamin itu ada laki-laki, ada pria, ada men, ada LK, itu harus kita seragamkan. Misalnya laki-laki semua atau pria semua gitu. Jangan beda-beda. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses. Secara umum, proses persiapan data itu terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu data cleaning, itu melakukan operasi perbaikan pada level baris, feature engineering, melakukan perbaikan pada level kolom, dan pembagian data. Maksudnya, perbaikan pada level baris itu seperti tadi ya, seperti apakah ada baris yang kosong, data yang kosong, terus seperti tadi ya, apakah ada yang isinya aneh atau tidak konsisten, itu